Nanti kata Nabi, surah-surah tertentu, ayat-ayat tertentu yang akan mendampingi kita sampai hari kiamat. Ya, ada orang yang hobi baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu kata Nabi SAW di Al-Bukhari, bahkan di Muslim, ka'annahuma ghamamatan. Orang yang hobi cinta senang baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran saat dihisab di hari kiamat, sebelum ke surga. Saat dihisab, dia akan punya pelindung khusus, awan yang menaungi, 2 awan. Di kalau kemana saja berjalan, tetap sejuk. Disebut dua-duanya dengan awan Al-Baqarah dan Ali Imran. Ka'annahuma ghamamatan. Ada orang yang di 7 golongan satu tenda, tenda besar 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang saat di hari kiamat dahsyat. Sampai orang sudah nggak kepikiran surga dan neraka. Yang penting pengen dihisab ya Allah. Panasnya deras luar biasa, keringat sudah naik. Orang sudah lupa dengan keadaan. Yang penting pengen cepat dihisab. Datang ke setiap nabi, dari Nabi Adam pengen minta syafaat, nggak bisa. Nabi Nuh nggak bisa, ke Nabi Ibrahim nggak bisa, ke Musa, ke Isa nggak bisa. Dicarilah Nabi penghujung, Nabi Muhammad SAW. Banyak orang mencari umat Nabi Muhammad. Ada yang santai ya 7 golongan. Santai, itu kenapa ya ribut-ribut? Iya kenapa ya? Di sini kita biasa-biasa, mereka heboh begitu. 7 golongan. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bahasanya imam, umum sifatnya, dari level kecil sampai yang besar. Ya awas, hati-hati. Suami disebut imam dalam rumah tangganya, imam. Ya, orang sholat imam. Makanya orang sholat pun mesti adil. Karena itu ketika imam akan memimpin sholat, diminta melihat jamaah ke belakang. Bukan sekedar dengan kalimat, itu ada fikihnya, itu hati-hati, makanya mesti paham. Nengok ke belakang, ya ada bahasa disampaikan, istau, istaqimu. Itu bahasa bukan bahasa lafzi hakiki, tapi maknawi. Ya, jadi dalam fikih itu ada yang lafzi itu mesti lafadznya disampaikan begitu dengan bahasa Arab. Gak boleh dirubah. Seperti adzan itu lafzi, jadi gak boleh adzan pakai bahasa lokal. Harus bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Arab begitu. Di Indonesia juga walaupun bukan negeri Arab sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, di Amerika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak boleh diganti. Kalau diganti maknanya hilang. Wah, saya mah Betawi, pengen bahasa Betawi aja deh biar Nusantara dikit gitu. Tuan gua gede, Tuan gua gede. Nanti yang orang Sunda Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, semuanya akan beda, tapi ada lafzi yang gak bisa diganti. Ya, sama nama-nama surah dalam Al-Qur'an. Lafzi walaupun ada terjemahannya, tapi ketika berbagi nama suratnya, ingin share tentang surat, tetap disebutkan Arabnya. Akhi sedang murajaah surat apa? Al-Baqarah. Ya. Surat apa? An-Nisa. Gak boleh diganti dengan terjemahan. Kalau diganti, rasanya akan beda. Loh, tadi surat apa? Sambil gimana? Ente apa? Surat Mama, Nisa. Rasanya akan beda. Maka kembalikan kepada maka kami mati lemah. Kedengaran suratnya? Ya. Kedengaran tak? Ya. Bisa jawab? Nanti luar biasa. Enggak kedengaran, bisa jawab. Baik, sekarang lanjut saja. Lihat ini baik-baik. Jadi ada yang sifatnya maknawi. Kalau imam menghadap ke makmum, itu bahasa maknawi. Maknawi itu gini, tidak harus diungkapkan dengan lafaz yang sama. Maknanya sampai. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia. Nggak harus pakai bahasa Arab. Ya karena ini Arab pun bahasa lafaznya beda-beda. Ada yang istau, ada yang khatu bainal manaqib wal aqdam, ada yang sawu subuh, fa inna tasbihata subuh min qamat as-salat. Beda-beda. Karena kenapa? Boleh disampaikan dengan makna. Karena itu boleh disampaikan dengan bahasa Indonesia. Bapak Ibu kalau merapatkan safnya, kemudian diluruskan barisannya supaya sholatnya nyaman. Kemudian kalimat yang Arab boleh dibahasa Indonesia kan? Ya, sholat wajah. Apa artinya? Lupa. Kalau mau sholat asalkan mungkin sholat akhir. Yang mungkin dalam sholat akan wafat. Rasanya enak. Coba bandingkan dengan yang kedua. Istaqimu. Yang pertama, rapatkan, luruskan, rasakan ini bagian sholat terakhir kita. Yang mana? Tambah 2. Satu bagian yang dengan terjemahan dan kita paham. Ya kadang-kadang ada yang ngerti. Istau, sudah tahu. Bismillah. Terdengar sekarang suaranya?
Imam ketika melihat ke belakang, mesti adil juga. Apa di antara keadilannya? Lihat siapa yang sholat. Karena boleh jadi jamaah itu datang beragam. Tidak semua anak muda yang bisa bertahan dalam berdirinya. Mungkin ada yang punya persoalan di lututnya, ada yang sepuh, ada anak kecil yang baru belajar sholat ke masjid, ada orang yang transit yang lupa sholat, mungkin buru-buru akan menjaga kendaraan dan pesawat. Maka dipraktekkan oleh imam surat apa yang dibaca yang kira-kira sesuai dengan kepentingan jamaah secara umumnya. Itulah di antara bentuk keadilannya. Zaman Nabi Muhammad bin Jabal sholat di belakang Nabi, dibaca Al-Baqarah. Begitu dia pindah ke daerahnya, bukan imami seperti Nabi mengimami. Bayangkan dengan maghrib ke isya itu baca Al-Baqarah. Maghrib Al-Baqarah. Masuk ke isya Al-Baqarah lagi. Begitu dia ke belakang jamaah dua. Ini zaman Nabi loh. Jadi yang seperti itu pun ada. Ada ya, mungkin sekarang keturunan sahabat yang tadi. Tapi mereka tobat. Jadi Anda bayangkan di pertengahan, begitu baca Al-Baqarah belum 286, mungkin baru 100 ayatan, ya udah panggil kartu. Berangkat. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 1-2 orang. Kata Mu'adz, munafik nih. Munafik katanya. Ya karena orang-orang yang malas salat isya itu diantara tanda orang munafik. Isya dengan subuh malas salat isya. Begitu sampai ke telinga makmum tadi, merah telinganya. Nggak terima disebut munafik. Kamu yang kepanjangan, ente yang munafik kata Mu'adz. Diadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah nyata. Ketika diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah kami disebut munafik oleh Mu'adz. Kenapa Mu'adz? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, Anda mengatakan orang yang malas salat isya itu orang munafik. Diantara cirinya, saya ngimamin isya, mereka malas sampai meninggalkan salat isya yang saya imami. Kata mereka, ya Rasulullah, bukan kami munafik, dia yang kepanjangan. Kata Nabi, ya Mu'adz, ente baca surat apa? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, Baqarah. Kata Nabi, kamu yang kepanjangan. Kata Mu'adz, kan Anda yang contohkan. Lihat ya, pintar tuh. Kan Anda yang contohkan. Tapi Nabi memang karena Nabi lebih pintar. Kata Nabi, Mu'adz, makmum saya itu kamu. Tapi kan makmum kamu mereka. Tuh. Makmum saya, kamu. Tapi kan makmum kamu, mereka. Jadi ada level yang berbeda di antara makmum. Ini yang disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika mengutip kalimat Nabi. Di masa Ali bin Abi Thalib muncul banyak keresahan. Masyarakat demo datang kepada Ali. Ali, ini kacau balau negara yang kau pimpin. Kenapa banyak masalah seperti ini? Ya, dulu zaman Nabi nggak ada begini. Apa jawab Ali? Zaman Nabi itu rakyatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, saya. Zaman Abu Bakar rakyatnya Umar, Utsman, saya. Zaman Utsman rakyatnya saya. Tapi zaman saya rakyatnya kamu. Jadi ketika imam itu kemudian akan mengimami, lihat di belakang apa yang kita bisa bacakan. Ya, begitu dilihat, oh ini wajah-wajah Al-Kafirun. Maksudnya surah Al-Kafirun. Jadi begitu sudah walabbalin amin qul ya ayyuhal kafirun. Begitu dilihat, masya Allah wajah-wajah ikhlas ini. Baca surat Al-Ikhlas. Begitu dilihat, masya Allah wajah-wajah petualang dan pejuang. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Belakangan. Allahu Akbar. Paling gampang. Al-Imam Al-Adil. Ya. Ada rajulun qalbuhu kana muta'alliqan bil masajid. Ada pemuda, anak muda yang hatinya lekat dengan masjid. Kalau yang sudah sepuh lekat dengan masjid wajar. Tapi kalau yang muda lekat dengan masjid itu yang luar biasa. Jadi saya sering katakan ada pemuda Real Madrid, ada pemuda Real Masjid. Ya, dekat dia ke masjid. Nah itu pun di hari kiamat akan punya naungan. Ada rajulani syaban yatahabba fillah, Allahu Akbar. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang saling mencintai karena Allah. Berpisah bertemu karena Allah. Bertemu karena Allah pasti bertemu di tempat-tempat baik. Akhi ke pengajian yuk, ayo. Malam tahajud yuk, ayo. Kalau perempuan, ukhti berjilbab yuk, ayo. Tahsin yuk, ayo. Tapi redaksinya laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan, bukan ke laki-laki ke perempuan. Ya. Ukhti malam tahajud yuk, modus itu. Kecuali yang mahram, suami dan istri. Tapi ada yang dahsyat, itu 7 golongan. Ada yang dahsyat, ini golongannya terpisah dari yang tadi. Dikala yang 7 golongan di tenda itu saja. Di tenda itu aja nggak bisa keluar. Keluar dikit, capek.
Yang ini enggak, jalan aja kemana-mana. Siapa orang ini? Orang yang senang baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Ada yang senang baca Al-Mulk, itu dijaga dari sejak di alam kubur. Orang yang sering dan mencintai surah Al-Mulk, maka Allah akan jaga jasadnya di alam kubur. Setiap waktu dapat cahaya, 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 cahaya. Ada yang senang dengan surah Yasin. Ada yang senang dengan Al-Waqi'ah, dibebaskan dari kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasin didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya silahkan Yasinan, Baqarahan, Al-Kahfian, Al-Mulkan, An-Nisaan. Ya, semua ada faedahnya, ada fadilah dalam surah Al-Quran. Orang yang senang dengan surah Yusuf dibebaskan dari kesedihan. Makanya ulama para pakar tafsir mengatakan kalau Anda sedang gelisah, sedang sedih, di kantor ada masalah, di rumah ada persoalan, jangan bikin status. Nggak akan selesai. Tak kusangka engkau seperti itu adanya. Oh, nyangka. Buka mushaf, baca Quran, surah Yusuf, hilang kesedihan. Coba, minimal walaupun solusi belum datang, hati tenang. Hati tenang. Surah An-Nur, ketika Anda kaji dan Anda bacakan, cahaya Allah datang membimbing kita dalam kehidupan.